Perkenalkan, nama saya Zakwan Nabhan, NIM 122370180. Saya akan menjelaskan dari pembelajaran pertemuan kedua tentang feasibility study dalam proyek tambang. Studi kelayakan atau feasibility study adalah proses evaluasi komprehensif yang bertujuan untuk menentukan apakah suatu proyek tambang layak dilaksanakan secara teknis, ekonomi, dan operasional. Berikut adalah beberapa komponen utama dari studi kelayakan. Yang pertama, penilaian geologi. Menilai sumber daya mineral termasuk kualitas, kuantitas, dan distribusi endapan mineral. Membuat model geologi untuk mendukung perencanaan tambang. Kemudian studi kelayakan berikutnya yaitu evaluasi teknis, menentukan metode penambangan yang sesuai, apakah metode terbuka atau metode bawah tanah. Merancang tata letak tambang, infrastruktur, dan proses pengolahan. Kemudian mengidentifikasi risiko teknis serta dampak lingkungan yang perlu dikelola. Studi kelayakan yang berikutnya yaitu analisis keuangan. Mengestimasi biaya modal, capital expenditure, dan biaya operasional, operational expenditure. Melakukan proyeksi pendapatan berdasarkan harga komoditas menggunakan indikator seperti unit present value, internal rate of return, dan payback period untuk menilai kelayakan finansial. Studi kelayakan berikutnya yaitu evaluasi pasar dan harga komoditas. Memahami dinamika pasar termasuk permintaan dan penawaran global, menggunakan teknik peramalan harga untuk memprediksi fluktuasi harga komoditas di masa depan. Studi kelayakan berikutnya yaitu aspek legal dan regulasi, memastikan kepatuhan terhadap undang-undang pertambangan, izin lingkungan, serta regulasi lainnya. Studi kelayakan berikutnya yaitu analisis risiko, mengidentifikasi risiko proyek seperti fluktuasi harga komoditas, tantangan teknis, atau perubahan kebijakan pemerintah. Merancang strategi mitigasi risiko. Fluktuasi harga komoditas tambang sangat mempengaruhi keberlanjutan proyek tambang. Oleh karena itu, peramalan harga menjadi aspek penting dalam studi kelayakan. Berikut beberapa poin nilai dan terkait nilai dan forecasting komoditas, yaitu pentingnya peramalan harga komoditas menentukan potensi pendapatan proyek tambang. Metode peramalan itu ada teknik tradisional seperti time series dan moving average. Kemudian ada metode modern seperti fuzzy time series, simulasi Monte Carlo, atau pembelajaran mesin. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi harga komoditas, permintaan global dan pasokan, komoditas ekonomi makro termasuk inflasi dan kebijakan perdagangan, risiko geopolitik, dan perubahan regulasi lingkungan. Yang terakhir yaitu aplikasi hasil forecasting, menentukan strategi produksi tambang, membantu dalam penyusunan skenario keuangan yang lebih realistis dengan mempertimbangkan volatilitas pasar. Dengan memahami kelayakan secara menyeluruh serta memanfaatkan teknik forecasting yang tepat, perusahaan dapat memitigasi risiko proyek tambang sekaligus meningkatkan peluang keberhasilan finansialnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran pada minggu kedua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.